Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kemarin kita sampai amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amin ila anqal warabi'uha. Ini masih pembahasan tentang furudul wudu, yang wajib-wajib dalam berwudu. Kemarin sudah nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita mau membahas nomor yang keempat. Karena furudul wudu itu ada 6. Yang kemarin sudah kita bahas 3, sekarang yang nomor 4. Warabi'uha utawi nomor 4 furudul wudu. Iku masfu ba'di roksihi, ngusap sebagiannya sirai mutawaddi wong sing kan nazaati kaya dene lengar. Yang kemarin sudah dijelaskan nazaaten. Wal bayad lan putih-putih alladzi yul bayad wara al uzuni kang tetep ing dalam sakne kuping. Basyarin rupane ya kulite au sya'rin utawa rambute. Basyarin au sya'rin fi hati kang tetep ing dalem ana batas-batas ra's. Jadi yang nomor 4 furudul wudu adalah mengusap sebagian kepala. Bagian kepala. Seperti lengar. Ini sama sini itu kan lengar. Namanya naza'ah itu tidak apa-apa kalau yang diusap yang di sini atau yang di sini. Atau yang diusap yang di belakang telinga sini. Ini putih-putih yang tidak ada rambutnya. Itu juga boleh. Baik yang diusap itu rambut atau kulit, boleh dua-duanya. Tapi yang jelas pada batas-batas kepala. Batas-batas kepala ya kayak kemarin itu kan wajah sudah dijelaskan, selain itu adalah kepala. Kemarin dijelaskan batas-batasnya wajah, maka selain itu adalah batas kepala. Jadi kalau misalkan ada rambut yang panjang, rambut panjang sekali sampai kayak perempuan itu kan rambutnya panjang misalnya, maka tidak boleh membasuh atau mengusap rambut yang panjang di ujungnya yang keluar dari batas-batas kepala. Yang penting boleh mengusap rambut atau kulitnya itu di bagian yang masih batas-batas kepala. Kalau bukan batas kepala nggak boleh. Kayak contohnya tadi rambut panjang yang diusap adalah ujungnya, maka tidak. Walau ba'da sya'ratin wahidatin. Walaupun senajan sing dibasuh iku sebagian rambut wahidatin kang siji. Walaupun yang dibasuh itu hanya separuh rambut. Sebagian rambut lah. Rambut satu sebagiannya saja itu juga boleh. Boleh. Yang penting kata al-ba'd wamsahu biru'usikum itu dalam ayat itu. Lil ayati krono ono ayat. Ayat itu tadi wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Itu ba'nya al-ba'diyah, bagian artinya sebagian kepala menurut mazhab kita. Ya walaupun sebagian rambut yang penting ada dalam batas-batas kepala, yaitu tidak apa-apa alias boleh. Batas-batas kepala ya kemarin sudah dijelaskan wajah itu, kemudian selain itu yang tempat tumbuhnya rambut, itu juga yang belakang-belakang semuanya ini, ya bahkan putih-putih yang di belakang
telinga itu juga bagian daripada kepala, maka juga tidak apa-apa. Boleh mengusap. Yang penting dalam batas-batas kepala. Karena ayatnya wamsahu biru'usikum. Jadi famsahu biru'usikum itu bahwa baknya itu baknya ba'diyah, artinya berarti sebagian atau ba'diyah atau litab'id dalam nahwunya itu. Litab'id faedahnya ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa apa jadi lil ishaq wal bawl lil ishaq wa tab'idi dan seterusnya itu dalam alfiyah itu. Ya, jadi wamsahu biru'usikum. Boleh itu. Qala al-Baghawi. Dawuh sinten al-Baghawi. Dawuh ngaten yang bagi sayukjo opo alla yujzi a yen ta ora nyukupi opo aqallu luwih sithik min qadrin nasiyati saking kadar bun-bunan. Wa huwa utai nasi wa hiya utai nasiyah iku ma anggota kepala bainan naz'ataini kang tetep ing dalem antarane lengar loro. Yang ini. Kalau ini lengar naz'atain 2 yang biasa nggak ada rambutnya itu ke sini, maka di tengah-tengah ini. Itu namanya nasiyah. Kalau menurut Imam Baghawi itu seperti ini. Li'annahu krana sallallahu krana kan tuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yamsah kurang ngusap sinten Kanjeng Nabi aqalla ing luwih sithik minha katimbang nasiyah. Nah, kalau menurut Imam Baghawi sebaiknya walaupun ini menurut mazhab kita Imam Baghawi kan mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi menurut aturan mazhab itu ini kaul dhaif. Kaul dhaif. Tapi ada kaul yang namanya kaul kaul dhaif karena mukhalifun lil ijma' Syafi'i itu bahwa menurut Imam Baghawi hendaknya itu dalam mengusap sebagian kepala tidak kurang dari qadrun nasiyah. Jadi apa, sekira ini ubun-ubun, ubun-ubun saja itu. Tidak sedikit dari itu, paling tidak pas ubun-ubun itu. Itu menurut Imam Baghawi. Di sini yang apa, yang lebih bagus. Yang seharusnya di situ kata Imam Al-Baghawi, tapi ini kaul dhaif di dalam mazhab Syafi'i. Alasannya beliau kenapa an-nasiyah ini paling tidak mengusap di ubun-ubun itu, karena kata beliau karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengusap sebagian kepalanya lebih sedikit daripada nasiyah. Jadi Nabi itu ketika berwudu, ketika pas mengusap sebagian kepala itu tidak kurang dari ubun-ubun itu. Jadi menurut beliau ya kalau mengusap sebagian kepala ya tidak kurang dari ubun-ubun di ubun-ubun itu. Karena Nabi tidak pernah kurang dari itu ketika berwudu. Lawa huwa utawi iki yang alla yujzi'u aqal min qadrin nasiyah. Riwayatun niku sijining riwayat an Abi Hanifah sanging Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wal masyhur utawi kaul al masyhur inda anhu sanging Abi Hanifah iku wujub masir rubu' itu wajibe ngusap seperapat. Nah, tadi yang dikatakan oleh Imam Baghawi bahwa kalau diusap sedikit lebih sedikit daripada ubun-ubun itu tidak sah, tidak baik, tidak cukup, ya. Harus paling minimal itu ubun-ubun itu karena Nabi tidak pernah sedikit daripada ubun-ubun kalau mengusap sebagian kepala. Nah, ini apa yang dikatakan Imam Baghawi itu salah satu riwayat yang dikatakan oleh atau riwayat dari Imam Abi Hanifah. Imam Hanifah salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah yaitu ketika mengusap
sebagian kepala itu, yaitu ya sekira atau kadar ubun-ubun itu. Tetapi yang qaul al-masyhur, yang muktamadnya di mazhab Hanafi, yaitu kalau mengusap sebagian kepala adalah rubu'. Rubu' itu seperempat kepala. Seperempat kepala itu seberapa? Kalau itu satu telapak tangan. Jadi kalau misalkan dibasah, kemudian nah ini begini, ini berarti rubu' nih. Ini rubu'. Kalau satu telapak tangan, itu satu rubu'. Berarti paling tidak itu segini. Nah, satu telapak tangan itu. Itu menurut mazhab Al-Hanafi, ya mazhab Al-Hanafi yang al-masyhur. Tapi riwayat dari Imam Abi Hanifah, salah satu riwayatnya adalah dengan kadar ubun-ubun saja. Ini sudah gamblang tentang masalah mengusap sebagian kepala, yaitu fardu yang keempat. Jadi kalau tidak mengusap sebagian kepala, ya tidak sah wudhunya, karena ini fardu. Pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, itu yang keempat. Wa khamisuha utawi sing nomor 5, nomor 5 furudul wudu. Waslu rijlaihi iku mbasuh sikil lorone mutawati. Uli mbasuh bikul likabin kelawan sekabiane kemiren polok mingkul lirijlin saking saben-saben sikil. Lil ayati krono ono ayat. Ini rukun atau furudul wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Mata kaki juga termasuk daripada rijlai. Hanya dikatakan bikulli ka'bin min kulli rijlin. Jadi mata kaki dua-duanya semuanya kan ada 4 tuh, kanan 2, kiri 2, maka semuanya itu harus terbasuh mengalir dengan air. Karena ayatnya wa arjulakum. Fa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Karena ayatnya seperti itu. Nah, ini kalau memang kaki tidak ada khuf, tidak pakai khuf ya. Au mashu khuffaihima, utawa ngusap mujah lorone rijlaihi bisyuruti kelawan pira-pira syarate masah. Atau yang berkewajiban lagi, kalau misalnya kaki kita ini pakai khuf. Khuf itu bukan kaos kaki loh ya. Jadi khuf itu menurut oleh ulama dikategorikan khuf itu adalah eh, apa? Sesuatu yang dipakai kaki biasanya itu untuk menjaga dari dingin. Kalau musim dingin itu ya, musim dingin kering, itu kaki itu bisa rusak gitu kalau buat jalan, maka dikasih khuf untuk menjaga kedinginan, bisa menjaga dingin, menolak dingin, jadi hangat gitu. Itu biasanya dari kulit, terus nggak bocor, ya hampir modelnya ya kayak apa, kayak kaos kaki. Mungkin ada, nanti saya tunjukin itu ada khuf itu. Khuf itu. Jadi mengusap kalau pakai khuf berarti hanya mengusap saja, bukan dibasuh, bukan dibasuh dengan air mengalir, tidak, tapi cukup dibasuh. Tapi ada syarat-syaratnya, bukan secara mutlak. Di antaranya memakai khuf itu ketika apa eh, dipakainya sudah selesai toharoh kamilah, atau wudhu sudah komplit, gitu, toharoh kamilah.
baru pakai khuf. Dan khufnya itu khuf yang tohir, yang suci, terus kuat, dibuat jalan kemana mana itu kuat, tidak sobek. Dan khuf itu juga disyaratkan lagi menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh, berarti sampai, tadi sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Itu di antara syarat-syaratnya ada 4. Memakai khufnya itu ketika sudah bersuci komplit, sempurna, dan khufnya itu adalah suci. 2, kemudian khuf itu juga kuat untuk dibawa jalan kemana mana. Dan yang keempat adalah menutupi anggota kaki yang harus dibasuh, yaitu sampai mana? Sampai mata kaki. Itu mata kakinya termasuk karena itu anggota yang wajib dibasuh. Mata kaki tadi dijelaskan termasuk sesuatu yang harus dibasuh ketika membasuh kaki. Ini kalau khuf, tapi khuf itu ya kayak tapi biasanya dari kulit gitu. Ini dari kulit, tidak ngerembes gitu istilahnya. Di kalau dikena air itu nggak sampai bol ke ini, nembus ke kakinya. Wa yajibu lan wajib apa ghuslu batini taqbin. Basuh jerone bolongan wasyakin lan sobek-sobekan. Begitu juga apa yang ada di kaki itu harus dibasuh semuanya. Kalau misalkan ada lobang-lobang, ya biasanya kalau kaki rusak itu, kalau musim dingin itu biasanya, itu jadi tebal sekali, kemudian pada sobek-sobek ya. Kemudian kalau ada lobang-lobang yang ada di kaki, itu juga harus terbasuh kena air, harus itu. Ya kenapa? Ya kayak kemarin, waktu di penjelasan tentang wajah, penjelasan tentang tangan, itu juga yang lubang-lubang bisa terlihat dari luar, itu harus terbasuh kena air. Yang sobek-sobek juga sama, harus terbasuh kena, nah, ini sama ureanya. Kalau memang terlihat dari luar. Far'un lau dakholat. Lamun kok melebu. Lah ini makanya sehubungan dengan ada sobek-sobekan atau ada lubang, ini munasabahnya, jadi munasabahnya maka ada satu permasalahan. Lau dakholat lamun kok mlebu apa syaukatun duri. Mlebu fi rijlihi ing dalem sikile wong. Ada duri di kakinya. Wa dhahara lan pertelo apa badha sebagiannya syaukah. Duri nancep di kakinya, sebagian saja, sebagian di dalam, sebagiannya di luar. Maka bagaimana? Wajaba mongko wajib apa qal'uha bedol atau jabut syaukah. Harus dicabut duri itu yang setengah di dalam, setengah di luar, maka harus dicabut. Kalau sudah dicabut maka bagaimana? Wa ghuslu mahaliha, dan membasuh tempatnya syauka. Kenapa? Li'annahu karena teman setune mahaliha iku apa ini? Apa kalimat? Li'annahu soro, soro ini kan. Iya, soro. Iku soro iku krana maksudne mahalluha iku soro dadi apa mahalluha dadi iku fi hukmi dzahiri dalam hukum dzahir. Nah, jadi kalau ada duri terus menancap di kaki separuh atau sebagian lah, pokoknya sebagian, bukan nggak harus separuh, sebagiannya di dalam, sebagian di luar, maka harus dicabut. Kalau sudah dicabut, maka bekas yang terkena duri itu tempatnya itu harus dibasuh terkena air. Kenapa? Karena yang sudah dicabut itu tadi kan berarti kan lubang. Itu hukumnya hukum zohir, bisa dilihat atau bukan hukum batin kan kemarin
Yang zohir-zohir itu yang harus dibasuh. Kecuali rambut, jenggot, dan lain-lain itu kemudian ada perinciannya, apakah batin, apakah zohir. Tapi kalau ini, dia ada duri yang menancap sebagian di dalam, sebagian di luar, kemudian harus wajib dicabut. Kalau sudah dicabut, tempat durinya itu kan berarti lubang, harus terkena air. Harus dibasuh terkena air. Ini kalau masuk durinya itu sebagiannya di dalam. Nah sekarang Pak ini statarot, mongko lamun ketutupan opo syaukah. Durinya itu tertutup, semuanya di dalam, nggak ada sebagian yang di luar. Kulluha ya sekabiane syaukah. Kalau semuanya di dalam, semua duri itu, maka bagaimana? Sorot mongko dadi apa syaukah iku fi hukmil batin. Iku ing dalam hukum batin. Nek hukum batin mongko piye fayasihu mongko sah apa wudune wong. Wudune wong sing mutawatir sing kena duri. Nah, sekarang kalau duri itu semuanya di dalam, nggak kelihatan yang di luar, semuanya di dalam, tertutup. Semuanya di dalam, tertutup. Maka bagaimana? Maka duri yang ada di dalam itu dihukumi batin. Kalau hukumi batin gimana? Ya nggak apa-apa, nggak harus sampai ke dalam, nggak sampai harus ke dalam, di dalamnya duri itu. Karena durinya termasuk hukum batin. Dia dibasuh yang luar-luar saja. Karena durinya kan sudah di dalam, nggak terlihat. Nah ini juga hukum seperti ini juga berlaku kalau seperti yang dijelaskan masalah tato ya, masalah tato sudah pernah dijelaskan di awal ketika membahas tentang syurutil wudu, yaitu sudah dibahas dahulu tentang masalah tato. Ini kalau duri, yaitu tadi kalau duri itu tidak terlihat atau semuanya di dalam. Kalau yang sebagian di dalam, sebagian di luar kan sudah tadi. Nah, kalau duri itu semuanya di dalam tertutup, maka ya wudhu biasa saja, nggak perlu dikeluarin. Kalau tadi kan harus dikeluarin, kemudian tempatnya itu yang telah dicabut itu harus terkena air, basuhan air. Tapi kalau ini enggak, karena durinya sudah di dalam semua tertutup. Maka itu dihukumi batin saukannya itu, termasuk hukum yang ada di dalam. Kalau hukum di dalam ya sudah, nggak harus air masuk ke tempatnya duri itu. Walau tanaffato lan lamun pelentingan fi rijlin ing dalam sikil au ghairihi utawa liyane rijl. Nah, sekarang ada masalah lagi kalau misalkan ada apa sih pelinting itu? Jadi kalau ada yang tumbuh sedikit apa namanya kayak cacar atau apalah. Nah, kalau di muka itu berarti kayak 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 jerawat atau apa yang penting eee, kayak ya seperti itu. Itu namanya nafat. Baik itu di kaki atau selain kaki. Maka gimana? Jadi kalau misalkan nah kalau cacar itu kan melepuh tuh, melepuh ya kulitnya melepuh. Walaupun di dalamnya ada airnya tapi melepuh, atau ada bisul atau apalah, belum pecah istilahnya. Atau apa saja yang seperti itu, jerawat misalnya, tapi nggak pecah misalnya. Nah, misalkan seperti itu, maka bagaimana? Baik di kaki atau selain kaki lah. Lam yajib mongko ora wajib apa ghuslu batinihi, basuh jerone nafat. Maka tidak wajib di dalamnya dibasuh ya, soalnya kan nggak pecah. Nggak harus dipecah dulu kemudian dibasuh, nggak boleh malah. Karena itu malah sakit, malah berbahaya kalau kena air perih. Nggak usah dibiarin saja, tetap dibasuh wajib yang bagian luarnya saja. Bagian luar. Hanya wajib membasuh anggota yang luar tadi, malam yatasyaqqaq ing dalam selagine ora suwe apa nafas. Jadi kalau sudah sobek, ya, itu tadi kayak bisul atau jerawat sudah sobek, sudah atau apa, cacarnya itu sudah
sudah sobek, berarti kelihatan tuh yang dalamnya itu misalnya. Maka bagaimana? Harus dibasuh di dalamnya. Dalamnya harus dibasuh. Fa in tasyaqqaqa mongko lamun suwek apa nafat wajaba mongko wajib apa ghuslu batinihi basuh jerone nafat malam taik yartatik ing dalem selagine ora rapet apa nafat. Jadi kalau misalkan tadi sobek itu maka harus dibasuh, airnya harus sampai ke sobekannya itu selama, tidak ininya merapat ininya. Kan kadang kalau misalkan ada luka kemudian melepuh, setelah melepuh kemudian, kering itu kan biasanya tertutup sendiri nih, nah tertutup, rapat begini. Nah itu kalau sudah rapat berarti ya udah nggak usah di dalamnya nggak usah di ini. Tapi kalau masih terbuka, kalau terbuka sobek itu terbuka, maka harus air sampai ke dalam. Tapi kalau sudah tertutup, rapat begitu, maka tidak harus atau tidak wajib air itu masuk dalam. Karena hukumnya sudah kayak tadi, dihukumi batin. Tapi kalau sobek dan masih kelihatan belum rapat, maka harus dibasuh, kena air. Kenapa? Karena itu masih dihukumi hukum zahir atau hukum luar. Di luarnya itu harus dibasuh terkena air. Tambihun. Zakaru nutur sapa fuqaha. Nutur fil ghusli ing dalem adus. Ghusli. Jadi pembasuhan ini bisa masuk ke dalam mandi juga masuk dalam basuhan wudu ini maksudnya. Di fil ghusli mandi. Mandi itu bagian daripada ghusl gitu. Ghusl bagian daripada mandi. Maka ketika kita membahas tentang ghusl, maka oleh musannif ini dijelaskan fil ghusli dalam pembasuhan itu bisa juga fil ghusli pembasuhan, bukan fil ghusli ya. Fil ghusli pembasuhan, bisa pembasuhan di wudu, juga pembasuhan di mandi, pada saat mandi. Ini zakaru fil ghusli. Nutur sapa fuqaha fil ghusli ing dalam basuhan. Nutur ngene anau ing temen setuhune kelakuan yu'fa iku den sepura apa mimbatini uqati sya'ri. Apa jerone pira-pira bundelane rambut. Ai idzan aqada tegese ing dalem ari kalane bundel apa sya'ar binafsi kelawan awak dhewene sya'ar. Artinya kalau misalnya kita pas membasuh ya, kalau dalam mandi berarti kan basuhan. Kalau dalam wudu, kalau wudu itu kan ada rambut yang panjang misalnya di tangan atau di manalah atau di itu yang kemarin itu termasuk al-izar, jambang dan lain-lain itu panjang. Yang sekira rambut itu jadi terikat sendiri, jadi buntel sendiri begitu. Dengan sendirinya bukan dibuat-buat. Atau kumel itu biasanya kan kalau nggak pernah dijungkal disisirin atau apa itu kan misalnya atau tidak pernah dipiara itu kan sampai lusuh begitu sampai kemudian, berkerut sendiri, bundel sendiri itu. Nah kalau begitu maka ma'fu, tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa gimana? Nggak harus airnya masuk sampai ke dalam. Asalkan ini menurut fuqaha menjelaskan tentang masalah ini. Tidak harus diperiksa dulu, diudar dulu di apa namanya, diudar dulu, apa namanya, itu sih, dilepaskan dulu, enggak harus. Karena itu termasuk hal yang ma'fu,
Artinya nggak harus sampai ke dalam, ke rambut, baik waktu mandi atau waktu wudu. Jadi gambarannya wudu ya kalau rambut sini kan jelas, ini kan wajibnya cuman masa apa, mengusap saja. Maksudnya ya kalau rambut selain rambut kepala, kalau dalam wudu, misalkan yang di tangan, kemudian yang di kaki, misalnya ada rambut-rambut yang seperti atau di muka yang harus dibasuh misalnya. Kok seperti tadi, ya, mendel sendiri, dengan sendirinya rambut itu, maka nggak harus masuk ke dalam. Rambut harus dilepaskan dulu satu-satu, enggak harus. Karena itu ma'fu menurut, para ulama fikih. Wa ulhiqa lan den padhaaken, dikiasaken, biha kelawan uqati sya'ri, sapa man wong ubtulia kang dicoba sapa man binahwi tabuin kelawan sepadane tobok, tobok iku ya kutu rambut, lingsa, ya lingsa iku. Lasiko kang tetemunan nemplek gancet apa tobok bi usuli sya'rihi kelawan pira-pira poke rambute wong sing wudu atau wong sing mandi. Hatta mana'a sehingga nyegah apa tobok nyegah usulal ma ing tumekane banyu ilaiha maring usulal sya'ri. Walam yumkin hale ora mungkin apa izalatuhu ngilangi tobo. Ini begitu juga disamakan dengan tadi rambut yang mendel sendiri, ngiket sendiri itu dengan sendirinya. Itu hukumnya tidak harus air dibasuh sampai ke dalam, berarti dilepas satu-satu gitu, enggak. Supaya masuk ke dalam airnya, enggak harus. Nah, ini juga ada orang yang, terkena musibah atau terkena penyakit atau ubtulia, dicoba oleh Allah, ya, itu yang banyak kutunya. Nah, banyak kutunya, kutu rambut, sehingga kutu rambut itu saking banyaknya sampai menghalangi masuknya air ke usulis sya'ar. Jadi di ujung, ya, di ujung rambutnya itu apa, di rambutnya itu sehingga air apa, air tidak bisa masuk. Nah, tidak bisa masuk ke tempat itu karena terhalang oleh kutu itu. Karena terhalang oleh kutu, maka itu juga ma'fu. Tidak apa-apa karena terhalang oleh kutu. Ini kalau ubtulia binahwi tobu'in, nah sesamanya. Apakah kutu atau bukan kutu, pokoknya yang dicoba oleh Allah ada kutunya itu atau semisal kutulah apa aja itu yang bisa menghalang-halangi sampainya air ke asalnya, ke asalnya rambut itu, maka itu ma'fu. Karena ini kan susah, kalau begitu orang yang memang banyak kutunya harus diiniin dulu semuanya, kan susah itu, kan susah. Kalau dalam kaidah fikih kan al-amru idza dhaqa tasa', itu kan susah. Atau ini termasuk masyaqqah, ya masyaqqah, al-masyaqqah tajlibut taisir, itu ada juga. Nah, makanya nggak nggak usah dihilangkan semuanya supaya air bisa masuk. Nggak harus. Nah, karena itu termasuk hal yang ma'fu. Ini disebutkan oleh siapa? Eee, para ulama ahli fikih. Dan juga salah satu, eee, apa, rambut yang tadi mengikat dengan sendirinya, kumel begitu kan. Ini ada di kaulnya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, kalau misalnya dengan sendirinya, dengan dia dengan perbuatannya dia juga termasuk ma'fu. Ini ada di kitab Al-I'ab, kitab Al-I'ab Imam Ghazali, Syarhil Ubab. Imam Ghazali apa? Imam Ibnu Hajar. Tetapi kalau memang seperti itu ya
sunnahnya kata beliau, sunnahnya itu dipotong aja kalau rambut begitu supaya mudah sekali dipotong rambutnya itu. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu kumel. Jadi kalau memang itu susah dihilangi juga susah kutu itu, ya udah, oh namanya dicoba oleh Allah seperti itu, mau diiniin ya sudah, itu susah sekali berarti termasuk masuknya ke masyaqqah. Masyaqqah tajlibut taisir. Wa qad sarraha lan temen jelasaken sapa Syekhu Syuyukhina. Gurune pira-pira guru kita rupane sinten Zakaria Al-Ansari. Jelasaken ngaten bi annahu kelan temen setuhune man la yulhaqu man tadi yang ubtulia binahwi tabu'. La yulhaqu iku ora dipadahaken, ora den kiyasaken sapa man biha kelawan uqati sya'ri. Kalau menurut Imam Zakaria Al-Ansari itu tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa disamakan artinya harus, artinya harus air itu sampai pada ujungnya yang ada kutunya itu supaya masuk air, bisa terkena air. Kata beliau, "Bal alaihi balik iku ing atase man at-tayammumu utawi tayamum." Kalau memang tidak bisa sampai ke sana, maka wajib baginya tayamum. Karena ada sesuatu yang tidak bisa sampai. Tidak ma'fu, tapi bisa diganti dengan tayamum. Kalau mandi berarti tayamum, tayamumnya untuk menggantikan anggota atau rambut itu yang tidak bisa terkena air, maka diganti dengan tayamum. Begitu juga wudhu, kalau wudhu misalnya rambutnya yang seperti itu di mana? Di muka, apa di kaki, apa di tangan. Kejadian seperti itu menurut beliau, maka tidak ma'fu, artinya diganti dengan diganti dengan tayamum. Lakin qala tetapine dawuh sinten tilmidhuhu muridi Syekh Zakaria Syekhu Syuyukhina Al-Ansari, rupane sinten tilmidhuhu Syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haythami dawuh ngaten, walladzi yuttajahu iku al-afu lid-darurah. Utawi kaul yuttajahu kang nyocoki wajahe para ashab iku al-afu ngapura lid-darurati krana darurat. Tapi menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari, itu kalau ada kutu ya diampuni, ma'fu, tidak apa-apa. Karena itu termasuk mani betulia itu tadi, dicoba oleh Allah keadaannya seperti itu, sehingga air tidak bisa masuk ke dalam karena terhalang oleh kutu, misalnya, maka itu ma'fu karena darurat, lidzarurah menurut Syekh Zakaria Al-Ansari. Berarti kesimpulannya masalah kutu itu ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari itu diganti saja kalau memang airnya nggak bisa mengenai rambut yang itu tadi, karena terhalang oleh kutu, maka diganti dengan tayamum. Nah, diganti dengan tayamum. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haythami itu diampuni, ma'fu karena itu darurat kata beliau. Wasa disuha tartib. Ini saya akhiri di sini karena ini masalah tartib ini pembahasannya panjang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa diteruskan saja karena ini nanti ada far'un ya setelahnya itu. Wasati suha utawi nomor 6 urut terakhir. Yang terakhir dari furudil wudu ikut tartibun tartib. Yang terakhir dari furudil wudu adalah tertib, runtut teratur. Mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, ini secara teratur. Tertibe kama dzukira. Kama kaya perkara dzukira kang wis ditutur apa nyatane min taqdimi ghuslil wajhi. Saking dinginaken basuh wajah. Basuh wajah dulu.
Fal yadaini tumuli tangan loro, kemudian kedua tangan. Farroksi, kemudian kedua sebagian kepala. Farijlaini nuli kedua sikil loro, kedua kaki. Nah, tartib ini lil ittiba'i karena ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tartib itu eh, mulai dari pertama membasuh wajah, kemudian diteruskan tangan, setelah tangan sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, setelah kebagian kepala itu kemudian membasuh kedua kaki. Ini secara teratur, karena ittiba Nabi, ketika Nabi berwudu, itu juga itu dengan menggunakan dengan tartib, yaitu tadi dengan wajah dulu, kemudian seterusnya sampai kaki. Dengan tertib. Maka ketika Rasulullah melakukan seperti itu, maka mazhab kita Syafi'i juga seperti itu. Makanya dalilnya al-ittiba. Tapi aslinya dalilnya banyak, bukan hanya ittiba saja. Nah, ittiba saja karena dalam hadis itu ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u bima bada Allahu bih. Yaitu mulailah kalian dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah memulainya dengan apa? Jadi kalau misalkan di ayat itu wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dimulai dari wajah kemudian sampai terakhir. Lah itu makanya ibda'u bima bada Allahu bihi. Itu ada dalilnya di situ, makanya itu tartib itu wajib. Dan setelah itu ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga melakukan wudu dengan tartib. Karena masalah tartib ini ada sebagian mazhab yang tidak menggunakan tartib. Tidak tertib istilahnya. Mazhab Hanafi itu tidak tertib. Mazhab Maliki juga tidak tertib, hanya sunnah saja istilahnya. Banyak gitu. Dan masing-masing punya dalil, punya istihadnya masing-masing dengan dalil masing-masing. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i itu harus tertib. Pertama karena mengikuti Nabi, yang kedua tadi ada dalilnya ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah kalian dengan apa yang dimulai oleh Allah dalam segala sesuatu, yaitu ada kalanya di hadis ini itu adalah waridnya, asbabul wurudnya itu ketika haji, ketika mau melaksanakan sa'i. Maka sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, dari mana dulu ini kalau sa'i? Maka Rasulullah menjawab, ibda'u bima bada Allahu bih. Dari mana? Yaitu innas sofa wal marwata wa atimul hajja wal umrata, seterusnya itu kan terusannya innas sofa wal marwata min syai'. Tadi dimulai Allah menyebutkan sofa dulu baru marwah. Jadi dimulai sa'i itu mulai dari sofa kemudian marwah. Ini urudul hadisnya di situ. Tetapi dalam usul itu kok walaupun itu waridnya itu di masalah haji, tapi kan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Begitu juga di wudu. Wudu kan juga termasuk bagian dari ma bada Allah. Karena ibda'u bima bada Allahu bi itu kan umum sifatnya. Kalau walaupun urutnya itu di masalah haji, tapi yang dimaksud itu bukan hanya haji saja, tapi yang lain. Yaitu seperti juga wudu, Allah memulai dengan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Maka itulah kemudian diwajibkan tartib. Kalau di haji itu kan inna sofa wal marwata, jadi sofa dulu baru marwah. Kalau dimulai dari marwah maka nggak dianggap bilangan sofa sa'i yang dari marwah ke sofanya nggak dianggap. Yang dianggapnya nyata dari sofa tadi nantinya. Gitu. Makanya itu harus tartib. Nah, kalau harus tartib itu dalilnya ittiba selain mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga ada dalil yang tadi dijelaskan. Sampai di sini insyaallah nanti karena kita ada permasalahan ini walawin wa masa. Ini masalah tartib. Seandainya ada orang menyelam. Nah, ini permasalahan baru karena wajibnya tartib oleh mu'alif ini nanti dijelaskan.
misalnya ada orang di dalam air, maka gimana wudhunya? Tertibnya bagaimana? Apakah bisa tata caranya bagaimana? Itu nanti insya Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab.